Yang membelah bumi menjadi dua belahan utara dan selatan. Jadi si bumi itu dibelah utara dan selatan. Itu udah pasti garisnya namanya garis lintang. Ya. Kalau membelah utara dan selatan garis lintang, kalau membelah timur dan barat itu garis bujur. Apa bedanya dengan khatulistiwa? Khatulistiwa itu garis lintang 0 derajat. Lintang juga tapi 0 derajat, namanya khatulistiwa. Apa bedanya dengan garis bujur 0 derajat di Greenwich? Di Greenwich itu garis bujur 0 derajat. Bujur kan gini ya, membagi timur dan barat. Tapi kalau 0 derajatnya di Greenwich, Inggris. Tapi kalau yang lintangnya 0 derajatnya khatulistiwa, melewati banyak negara termasuk Indonesia di Pontianak. Ya. Lanjut. Nomor 2. Ruang merupakan suatu kuantitas mutlak yang ada tanpa memperhatikan keberadaan atau distribusi materi dalam semesta. Pendapat tersebut disampaikan oleh siapa? Ruang Sumandi ya? Oke. C ya. Lanjut. Tensi perairan darat. Apa menurut kamu? D. D itu adanya di mana? Pantai. Iya, budidaya perikanan pantai. Berarti itu masuknya perairan ya, bukan darat ya. Lanjut. Ini karena jaraknya dekat saya harus pakai masker. Nomor 4. Rumah Gadang merupakan rumah adat dari provinsi Sumatera Barat ya. Menurut peneliti Badan Pusat Statistik Indonesia yang dilaksanakan tahun 2010, Indonesia memiliki berapa suku? 1200 berapa? 14 kalau misalnya. 1200 berapa? 234. Coba dilihat dulu. Ini data soalnya nggak boleh ngasal. Kapan ya? Saya ulangi, berarti menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia dilaksanakan tahun 2010, Indonesia memiliki 1128 suku bangsa ya. Nomor 6. Angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah negara disebut kepadatan penduduk. Nomor 7. Bulan Mei hingga Oktober di Indonesia mengalami musim apa? Kemarau. Iya betul, kemarau. Kering di sini adanya ya. Berarti B ya. Nomor 8. Kota di Kalimantan yang dilalui oleh garis lintang 0 derajat. Apa tadi? Pontianak, betul. Garis bujur 105 derajat bujur timur merupakan daerah-daerah berikut kecuali garis bujur 105 kan kalau Indonesia itu dari 95 derajat sampai 141. Berarti kalau 141 di sebelah timur, kalau 105 berarti sebelah sini nih. Dekat sama angka 95. 95 kan paling Sumatera. Berarti Sumatera iya. Terus Kalimantan kan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat iya pasti. Antara Kalimantan Tengah sama Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Saat bulan April sampai September, Indonesia sedang mengalami musim Hujan. ya betul. Ini nggak salah ya. Nomor 10. Nomor 10 itu kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu udah masih kemarau. September ke Oktober itu perpindahan. Oktober kan harusnya hujan. Berarti September itu pancaroba. Berarti pancaroba kemarau. Pancaroba kemarau kan, dari kemarau ke hujan ya. Lebih banyak kemaraunya maksudnya. Nomor 11. Air sungai sebagai sumber mata air digunakan untuk air sungai. Irigasi. Iya, irigasi. Sumber hidup manusia juga bisa. Mata air loh, mata air. Mata air tuh kayak di pegunungan buat minum biasanya. Aqua ya? Iya, buat aku. Jangan sebut merek. Oh iya, endorse. Kalau nggak dibayar. Jadi sumber hidup manusia jawabannya ya, karena mata air. Kalau irigasi pakai hujan juga bisa. Tapi kalau minum nggak bisa pakai air hujan. Kalau diolah sih bisa. Nomor 12. Kegiatan pengangkutan barang atau juga orang dalam suatu interaksi memerlukan
infrastruktur. Oh, D. Aliran air yang mengalir di daratan yang memiliki kedalaman tertentu disebut dia mengalir. Kalau mengalir pasti sungai karena yang lain nggak ngalir. Oh, gimana kan rawa cuma kecil. Di dataran tinggi kegiatan ekonomi penduduk cenderung di bidang Kebunan. iya perkebunan, betul. Oke, lanjut. Nomor 15 ya. Komoditas perdagangan dari nggak ada yang moto. 13 apa? Lanjut. Ini yang nggak nyambung lewat. Komoditas perdagangan dari Indonesia yang terkenal di perdagangan internasional sejak zaman dahulu. Komoditas perdagangan dari Indonesia yang terkenal di perdagangan internasional sejak zaman dulu. Ada. Kecuali kita paling terkenal ada karena rempah-rempah itu yang diperebutkan. Emas kayak. Emas Freeport. Oh, Cendana. Tapi dulu ada Freeport nggak sih? ada. Emas iya, emas sama kayu jati. Kecuali cendana ya. Nomor 16. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan geografis dan astronomis. B. Geografis itu berhubungan dengan keadaan yang sebenarnya, laut, gunung, pantai, samudra, selat. Kalau astronomis berhubungan dengan garis-garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya disebut gunung. Banyaknya gunung di wilayah Indonesia menyebabkan wilayahnya memiliki tanah yang subur. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri dari flora asiatis. Flora asiatis itu biasanya flora ya, tumbuhan loh. Tumbuhan bersifat homogen, selalu hijau sepanjang tahun, iya. Memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, iya. Heterogen, iya. D. Homogen. Homogen itu artinya cuma satu tumbuhan. Kalau Indonesia kan enggak satu tumbuhan, banyak. Di wilayah ini cendana, di wilayah ini karat, di wilayah ini apa, dan semuanya bisa tumbuh bersamaan karena saking kita dapat hujan terus kan. Jadi kita heterogen akhirnya, bukan homogen. Nomor 20. Daerah Indonesia bagian barat, barat itu sebelah sana, berarti dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Mediterania. Mediterania, Indonesia tuh cuma 2 sirkum, Mediterania sama sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik sebelah sono no, dekat Papua. Sirkum Mediterania sebelah sini gitu. 21. Tipe fauna bagian tengah dan bagian barat dibatasi dengan garis tengah dan barat. Nomor berapa? 22. Hewan-hewan endemik. Endemik itu asalnya dari fauna di Indonesia itu di mana? Yang jelas sudah pasti cendrawasih, udah pasti. Kasuari iya. Tapi endemik mana? Oh, tengah. Saya nggak baca tengahnya. Tengah itu berarti burung maleo, anoa, babi rusa. A. Kalau kasuari cendrawasih dari timur. Maleo, burung maleo, anoa dan babi rusa. Nomor 23. Berikut jenis pertanian yang dapat dikembangkan di dataran tinggi kecuali teh kopi dataran tinggi, sayuran dataran tinggi, kakao dan kina dataran tinggi kecuali palawija. Palawija bisa di dataran rendah. Nomor 24. Kedalaman laut Indonesia bagian tengah termasuk dalam kategori laut bagian tengah. Belum pernah nyemplung. Apa ya? Bagian tengah, tunggu. Saya harus dangkal ya. Wilayah Indonesia sering mengalami gempa bumi tektonik, atau kalau tektonik karena lempeng buminya bergeser, kalau vulkanik karena gunung meletus. Ya, Indonesia kita karena banyak apa? Gunung. Ya, C berarti pegunungan.